Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya membagikan materi tentang mengalami kebuntuan di dalam kehidupan. Sebagai definisi dari kebuntuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebuntuan adalah kondisi tidak berhasil atau tidak ada perkembangan yang signifikan di dalam suatu hal atau situasi. Jika merujuk konteks yang lebih luas, kebuntuan juga bisa merujuk di mana kondisi seorang atau suatu usaha tidak mengalami kemajuan, atau dengan kata lain terhambat dalam mencapai tujuan atau keberhasilan yang diharapkan. Di dalam konteks diskusi atau perdebatan, kebuntuan bisa merujuk pada situasi di mana tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan atau kemajuan dan sulit untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Kemudian kita lihat apa yang menjadi tanda-tanda orang yang mengalami kebuntuan. Ada beberapa tanda umumnya, di antaranya yang pertama, ketidakmampuan untuk membuat keputusan. Seseorang yang mengalami kebuntuan mungkin sulit untuk membuat keputusan atau mengambil langkah berikutnya karena merasa terjebak di dalam situasi yang kompleks atau sulit. Yang kedua, adanya perasaan putus asa atau frustasi. Rasa putus asa atau frustasi dapat menjadi tanda bahwa seseorang merasa terjebak di dalam situasi yang tidak menghasilkan kemajuan atau solusi yang memuaskan. Yang ketiga, adanya perasaan lelah dan kehilangan motivasi. Ketika seseorang merasa terjebak di dalam kebuntuan, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk mencoba menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan mereka. Yang keempat, meningkatnya stres atau kecemasan. Kebuntuan dapat menyebabkan meningkatnya stres atau kecemasan karena ketidakpastian tentang bagaimana mengatasi situasi yang sulit tersebut. Yang kelima adalah keterlibatan di dalam pola pikir negatif. Orang yang mengalami kebuntuan mungkin cenderung terlibat dalam pola pikir yang negatif, seperti merasa bahwa mereka tidak akan pernah menemukan solusi atau bahkan situasi tidak akan pernah berubah. Yang keenam adalah terisolir atau penarikan diri. Beberapa orang mungkin cenderung menarik diri atau merasa terisolasi ketika mereka mengalami kebuntuan, karena sangat sulit untuk berbagi atau mencari dukungan dari orang lain. Tanda yang ketujuh adalah kesulitan tidur atau gangguan makan. Kebuntuan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional seseorang, sehingga menyebabkan kesulitan tidur atau perubahan dalam pola makan. Yang kedelapan adalah menghindari terhadap masalah atau konfrontasi. Orang yang mengalami kebuntuan mungkin cenderung menghindari masalah atau konfrontasi yang terkait dengan situasi tersebut karena merasa sulit untuk menghadapinya. Tanda-tanda ini tidak selalu terjadi secara bersamaan atau pada setiap individu yang mengalami kebuntuan, tetapi secara umum tentang bagaimana kebuntuan tersebut mempengaruhi seseorang secara fisik dan emosional dan psikologis. Sekarang kita masuk dalam berbagai jenis kebuntuan. Yang pertama adalah kebuntuan emosional. Ini terjadi ketika seorang merasa terjebak dalam siklus emosi negatif seperti kesedihan, kecemasan, atau kemarahan, tanpa dapat menemukan cara yang merasa lebih baik atau mengatasi perasaan tersebut. Yang kedua, adanya kebuntuan dalam hal yang kreatif.
Seseorang mengalami kebuntuan kreatif ketika mereka tidak dapat menemukan inspirasi atau gagasan baru di dalam pekerjaan seni, penulisan, atau proyek kreatif lainnya. Yang ketiga adalah kebuntuan profesional. Ini terjadi ketika seorang merasa tidak ada kemajuan di dalam karir mereka. Mereka terjebak di dalam pekerjaan yang tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan minat atau tujuan mereka. Yang keempat, adanya kebuntuan dalam hubungan. Ini bisa terjadi ketika seseorang merasa hubungan mereka, baik dengan pasangan, keluarga, atau teman-teman, tidak berkembang atau terjebak dalam pola yang tidak sehat. Kemudian yang kelima adalah kebuntuan akademis. Ini terjadi ketika seseorang sulit memahami materi pelajaran atau tidak dapat mengatasi tantangan akademis, sehingga mereka merasa terjebak di dalam kurangnya kemajuan di sekolah atau di perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya, yang 6, adalah kebuntuan secara finansial. Ini terjadi ketika seorang merasa tidak mampu mengatasi masalah keuangan mereka atau tidak dapat mencapai tujuan keuangan mereka, seperti mengurangi hutang atau menabung untuk masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebuntuan di dalam mengambil keputusan. Seseorang mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan ketika mereka sulit memilih atau bertindak karena ketidakpastian tentang konsekuensi atau pilihan yang tersedia. Yang terakhir adalah kebuntuan di dalam mencapai tujuan. Ini terjadi ketika seorang merasa sulit untuk mencapai tujuan mereka, baik dalam hal karir, keuangan, hubungan, atau pencapaian pribadi lainnya. Tentu saja, setiap jenis kebuntuan memiliki dampak yang berbeda pada setiap individu. Mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam mengatasinya. Terkadang kebuntuan dapat diatasi dengan bantuan dari dukungan sosial, perubahan pola pikir, atau bantuan profesional seperti konseling atau terapi. Kita lanjutkan kepada dampak dari kebuntuan jika tidak dapat terkendali. Ada beberapa dampak yang mungkin terjadi ketika kebuntuan tidak dapat diatasi atau dibiarkan berkembang tanpa penanganan yang tepat. Antara lain, yang pertama, penurunan kesejahteraan emosional. Kebuntuan yang tidak terkendali dapat meningkatkan tingkat stresnya lebih tinggi, kecemasan atau depresi. Ketika seseorang merasa terjebak dalam situasi tanpa solusi yang jelas, hal ini merusak kesejahteraan emosional mereka secara keseluruhan. Yang kedua, adanya ketidakpuasan dan kehilangan harapan. Seseorang yang terus-menerus mengalami kebuntuan tanpa adanya perubahan atau kemajuan yang signifikan mungkin merasa putus asa atau kehilangan harapan. Ini dapat mengarah pada penurunan motivasi dan minat dalam mencoba menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Yang ketiga adalah gangguan di dalam hubungan. Kebuntuan yang berkelanjutan dapat mempengaruhi hubungan seorang dengan orang lain. Kesenjangan emosional atau kehilangan minat di dalam hubungan dapat muncul akibat perasaan tidak mampu atau tidak berdaya dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Yang keempat, adanya penurunan produktivitas. Kebuntuan dapat menghambat produktivitas seseorang baik di tempat kerja, di sekolah, atau di dalam kegiatan sehari-hari. Yang kelima, pembaruan masalah. Tanpa penanganan yang tepat, kebuntuan dapat menjadi lingkaran setan di mana masalah itu tidak dapat diselesaikan dan mengarah kepada masalah yang baru atau memperdalam atau memperbesar
masalah yang sudah ada. Yang keenam adalah dampak fisik. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan tidur, sakit kepala, gangguan pencernaan, atau penurunan sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh adanya isolasi sosial. Individu yang mengalami kebuntuan mungkin cenderung menarik diri dari interaksi sosial atau dukungan dari orang lain. Ini menyebabkan isolasi sosial yang lebih besar dan meningkatkan resiko masalah kesejahteraan mental. Bagaimana pandangan Alkitab kepada kebuntuan? Alkitab tidak secara langsung menyebutkan konsep kebuntuan, tetapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Alkitab memberikan pandangan tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi tantangan atau kesulitan di dalam kehidupan, termasuk situasi yang disamakan dengan kebuntuan. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang dapat ditemukan di Alkitab yang relevan dengan pandangan terhadap kebuntuan. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Allah. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mempercayakan hidup kita kepada Allah dan mengandalkannya dalam segala hal, termasuk pada saat kebuntuan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 tertulis, "Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak." Yang kedua, Alkitab mengajarkan adanya kesabaran dan penantian. Alkitab mengajarkan nilai-nilai kesabaran dan penantian dalam menghadapi masa-masa sulit. Seperti dalam kitab Yakobus 1 ayat 3-4 dikatakan bahwa penguatan iman kita melalui cobaan akan menghasilkan kesabaran, dan kesabaran harus menyelesaikan pekerjaan sehingga kita sempurna dan utuh, tidak kekurangan sesuatu. Doa dan pertolongan Allah. Alkitab mendorong kita untuk berdoa dalam segala situasi, termasuk ketika kita menghadapi kebuntuan. Di dalam Filipus 4 ayat 6-7, Paulus menulis bahwa kita harus menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur, dan damai Allah yang melebihi segala pemahaman akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Yang keempat, mengenai penerimaan rencana Allah. Alkitab mengajarkan bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna di dalam hidup kita, bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah berfirman, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yang kelima, berpikir positif dan berpengharapan. Alkitab mendorong kita untuk memusatkan pikiran kita pada hal-hal yang baik dan memberikan harapan. Di dalam Filipi 4 ayat 8, Paulus menulis agar kita menghadapi segala sesuatu yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan patut dipuji. Kemudian yang berikutnya bahwa Yesus selalu hadir. Ini bisa dilihat pada Lukas 24 ayat 15. Yesus bukan hanya Allah yang Maha Kasih atau Maha Kuasa, tetapi juga Allah yang Maha Hadir. Artinya, ketika Dia hadir bertemu dengan murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus, tidak hanya sekedar hadir, tapi Yesus mau berjalan bersama dengan mereka. Artinya Yesus selalu hadir di setiap saat kita bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai Dia. Yesus selalu hadir pada setiap orang yang memanggil namanya. Bahkan Dia rela berjalan bersama dengan kita saat suka maupun duka. Kemudian kita pun harus mengundang Yesus. Itu dilihat pada Lukas 24 ayat 28-29. Di mana diceritakan bagaimana Yesus seolah-olah
hendak meneruskan perjalanannya ketika mereka hampir sampai di Emmaus. Tetapi kedua murid mendesak agar ia tinggal bersama dengan mereka, dan akhirnya Yesus pun bersedia. Dan pada malam itu merupakan malam yang penuh berkat karena Yesus mencelikkan mata hati mereka yang buta. Iman mereka kembali bangkit atau berkobar-kobar. Yesus sungguh memberkati mereka. Jika ingin segala hal di dalam kehidupan kita diberkati, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan lainnya, maka kita harus mendesak, mengundang kepada Yesus agar ia selalu bersama-sama dengan kita. Pada materi yang terakhir adalah mengenai bagaimana menyembuhkan kebuntuan. Menyembuhkan dari kebuntuan bisa menjadi proses yang berkelanjutan dan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh. Di bawah ini ada beberapa cara yang mungkin membantu seseorang melepaskan dari kebuntuan. Yang pertama, refleksi dan introspeksi. Melalui refleksi dan introspeksi, kita berdoa kepada Allah dan memohon tuntunan Roh Kudus sehingga dapat memahami akar dari kebuntuan atau akar dari masalah. Yang kedua, kita mencari dukungan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau seseorang yang profesional di bidang kesehatan dapat memberikan perspektif yang berbeda dan mampu membantu menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi kebuntuan. Yang ketiga, menetapkan tujuan kecil. Membuat tujuan-tujuan kecil yang dapat dicapai secara bertahap dapat membantu memecahkan kebuntuan menjadi langkah-langkah yang lebih terkelola dan memberikan perasaan pencapaian. Yang keempat, mencari inspirasi dengan cara membaca buku, mendengarkan ceramah, atau berinteraksi dengan orang yang sudah memiliki pengalaman serupa dapat memberikan inspirasi dan ide-ide baru dalam mengatasi kebuntuan. Yang kelima adalah menjaga fisik dan mental. Aspek-aspek fisik dan mental kesehatan berkontribusi di dalam kebuntuan. Dengan melakukan olahraga, makan makanan sehat, tidur yang cukup, dan menjaga kebiasaan yang positif dapat membantu seseorang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental secara keseluruhan. Yang keenam adalah mencoba hal-hal yang baru. Terkadang dengan mencoba hal baru atau mengubah rutinitas sehari-hari dapat membantu memecahkan kebuntuan dan memberikan kesegaran di dalam pemikiran dan perasaan. Yang ketujuh, ikut di dalam komunitas rohani. Sebagai salah satu contohnya, dengan mengikuti komunitas rohani seperti Emmaus Journey, kita diajak memahami tujuan hidup kita di dunia ini dan mulai belajar melayani. Jadi fokusnya bukan pada masalah sendiri, tetapi bagaimana melalui masalah kita yakin bahwa inilah jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tentang materi kebuntuan di dalam kehidupan. Semoga lewat materi ini kita dapat mengatasi kebuntuan dalam sehari-hari dengan baik, karena kita bersandar bukan pada pengertian kita, melainkan kepada Tuhan, dan mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat mengatasinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.